Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Kainama panik ketika beberapa orang ustadz lain mempertanyakan ijazah Ustadz Kainama ketika dia sekolah tinggi teologi Kristen. Nah saudara dalam Tuhan, seperti apa kepanikan daripada Ustadz Kainama? Langsung saja kita lihat videonya. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Betul. Hal-hal seperti ini yang juga, maaf ya Ustadz Bung Ade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor? Betul. Dari apa yang disampaikan oleh Kainama ini, setidaknya kita belajar satu hal ya, yaitu yang namanya kebohongan pasti akan menciptakan kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang ada di awal. Kainama sudah terlanjur mengaku bahwa ia sebagai lulusan S3 dan berhubung karena dia tidak bisa membuktikannya dan juga tidak punya bukti ataupun ijazah, maka satu-satunya cara untuk menghindari orang-orang yang mencecar dia seputar pendidikannya adalah dengan mencari alasan demi alasan lainnya agar ia sendiri tidak menanggung malu yang teramat besar. Inilah yang disebut sebagai kebohongan akan menciptakan kebohongan lainnya. Dan memang tidak ada cara lain selain berbohong. Karena selain dia tidak punya bukti pendidikannya berupa dokumen ataupun ijazah, sampai sekarang pun nama kampus yang ada di Leiden, Belanda, serta yang ada di Haifa, Israel, sampai detik ini belum diketahui keberadaannya itu sebenarnya ada di mana. Ya, karena memang cuma kampus karangan Kainama, bahkan bukan hanya itu, gelar Master of Theologia Liturgia yang seperti dikatakan oleh Kainama tadi, itu juga sebenarnya tidak ada. Ya, jadi nggak ada gelar S2 itu Master of Theologia Liturgia itu nggak ada. Dan itu hanya ada di karangannya Kainama saja. Makanya wajar kalau akhirnya ya, bukan hanya Kristen, tetapi ya, ada juga beberapa ustadz-ustadz Islam yang mempertanyakan kredibilitasnya Kainama, dan ini jelas menunjukkan bahwa mereka pun curiga dan tidak percaya kepada Kainama sehingga meminta Kainama untuk membuktikannya. Tetapi sekali lagi, alih-alih memberikan bukti, ujung-ujungnya Kainama hanya bisa ngeles. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom. Tuhan, di videonya kita sudah simak seperti apa kepanikan Ustadz Kainama di video tadi ketika beberapa orang ustadz mempertanyakan ijazah asli dari Ustadz Kainama, yaitu ijazahnya ketika dia sekolah tinggi teologi Kristen. Dan saudara dalam Tuhan, kita sudah dengarkan jawaban Kainama di video tadi. Intinya dia tidak mau ya ijazahnya itu dipertanyakan oleh teman-teman ustadznya. Dan saudara dalam Tuhan, sebenarnya persoalan ini gampang aja ya. Kainama tinggal ambil ijazahnya, tunjukkan ijazahnya kepada mereka, dan masalahnya selesai. Sehingga juga ustadz-ustadz ini dan juga orang lain tidak selalu bertanya apakah benar Kainama ini lulusan S1, S2, S3 teologi Kristen gitu loh. Nah, kalau kemudian Ustadz Kainama hanya ngeles, ngomong ini ngomong itu, tapi tidak bisa membuktikan bahwa dia lulusan sekolah tinggi teologi Kristen dengan menunjukkan ijazahnya, maka orang pasti selalu bertanya, apakah benar Kainama ini mantan pendeta, mantan lulusan sekolah tinggi teologi Kristen? Kan Kainama sendiri yang bilang kalau Kainama adalah mantan pendeta, dan Kainama lulusan S1, S2, S3 teologi Kristen, bahkan tidak tanggung-tanggung saudara dalam Tuhan, S3-nya itu di Haifa, Israel ya. Dan sekali lagi, untuk
menyelesaikan persoalan ini ya tinggal ambil ijazahnya, tunjukkan ke mereka, dan ya saya rasa persoalannya selesai ya. Nah, soal ijazah Kainama itu kita tidak punya urusan ya, dia punya urusan tentang itu. Tapi di kesempatan ini saya mau pesankan buat Kainama ya, supaya ijazah Kainama tidak terus dipertanyakan ya. Kainama harus berhenti membahas Alkitab, berhenti membicarakan Kristen, karena ketika Kainama membahas Alkitab, membicarakan Kristen, maka orang-orang di luar sana terus mempertanyakan tentang Kainama, apakah dia lulusan sekolah tinggi teologi atau tidak ya. Karena kenapa? Ketika Kainama membahas Alkitab misalnya, pembahasannya selalu ngawur ya, penafsirannya selalu tidak tepat ya, selalu salah gitu loh. Jadi wajarlah kalau orang bertanya ya, apa benar Kainama ini lulusan teologi? Masa lulusan bahkan S3 teologi pembahasannya ngawur ya, dan selalu menggunakan Google, selalu menggunakan internet ya. Harusnya kalau sudah S3, sudah doktor ya, harusnya Kainama tidak lagi selalu menggunakan internet ya untuk membicarakan Alkitab atau Kristen. Harusnya lebih banyak ya berbicara Kristen dan Alkitab dari dalam otak ya, dari pengetahuan sendiri, bukan bantuan internet gitu loh. Tapi selama ini kita lihat ya, kalau Kainama membahas Kristen pasti ujung-ujungnya tengok di Om Google ya, itu senjata utama Kainama. Nah, sekali lagi buat Kainama, berhenti membicarakan Kristen, berhenti membicarakan Alkitab. Saya yakin bahwa ya, ijazah Kainama ya tidak dipertanyakan lagi ya. Jangankan Ustadz, kami sebagai orang Kristen pasti selalu mempertanyakan tentang Kainama selama Kainama membahas Alkitab dan Kristen, membahas iman Kristen ya, memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Wajar dong kami bertanya, apa benar Kainama ini lulusan teologi? Masa sih pembahasannya tentang Alkitab salah mulu ya, ngawur terus, penafsirannya tentang Alkitab tidak sesuai gitu loh ya. Dengan kata lain ya, Kainama hanya berusaha memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab ya. Jadi solusi yang tepat atas persoalan ini yaitu sekali lagi berhenti bahas Alkitab dan Kristen. Itu aja kok ya. Fokus bahas agamamu, fokus bicarakan agamamu, ya terserah kamu, kami tidak punya hak tentang itu. Dan saya rasa itu lebih memberkati ya, lebih memberkati jamaah, lebih memberkati orang-orang yang mendengarkan Kainama, daripada Kainama berkuar-kuar tentang Kristen, Alkitab ini itu, mengatakan Yesus menikah dan lain sebagainya, tapi semua ngawur gitu loh. Lalu ketika orang bertanya, apa benar Kainama ini lulusan pendeta, lulusan teologi, mantan pendeta, mana ijazahnya? Ya tahu juga Kainama tidak bisa membuktikan hal itu ya. Makanya saya bilang bahwa lebih baik Kainama fokus dengan agama barumu. Lagian ngapain bahas Alkitab? Kainama kan sudah bukan Kristen lagi ya, otomatis Kainama tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ngapain lagi sibuk bahas Alkitab? Tahu juga kamu tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, sumber kehidupan. Ya, mendingan kamu bahas kitabmu yang sekarang gitu loh. Atau ya jangan-jangan ini hanya opini saya, jangan-jangan Kainama ini tidak paham kitabnya yang sekarang, makanya ya sering kita dengar dia buat pembahasan itu tentang Alkitab dan Kristen. Ya kita tidak tahu lah apakah dia paham dengan
ajaran agamanya yang sekarang atau tidak. Ya, jelas-jelas kalau dia bicara di media, keseringan yang dia bahas itu Alkitab, bukan Al-Quran ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, tanggapan yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.